Saudara dan saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari di dunia ini, saudara-saudari? Jawaban gamplangnya adalah kita cari pekerjaan, cari uang, cari rezeki, amin. Cari kedudukan, cari pangkat. Bahkan di luar sana banyak orang bisa saling sikut, saling sikat demi kedudukan, demi jabatan. Dan biasanya di balik kedudukan, di balik jabatan pasti ada uang, pasti ada kuasa, pasti ada fasilitas, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah itu semua akan membuat orang berbahagia? Belum tentu. Ya. Uang bukan jaminan kebahagiaan. Materi bukan jaminan kebahagiaan. Pangkat kedudukan pun bukan jaminan kebahagiaan. Banyak orang karena uang tidak bisa tidur lelap, gelisah takut uangnya dirampok. Banyak orang karena jabatan makan tak enak, tidur tak lelap, karena takut khawatir kapan saja jabatannya akan dicopot dan digantikan oleh orang lain. Banyak saingan, bahkan banyak musuh. Jadi rupa-rupanya semua yang kita kejar, saya tidak katakan itu tidak penting, tapi mau saya katakan dan mau kita sadari bersama bahwa itu bukanlah jaminan kebahagiaan. Kita belajar dari Bunda Maria yang hari ini kita rayakan pestanya, diangkat ke surga. Seturut dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Maria yang secara istimewa sejak awal kehidupannya dikandung tanpa dosa asal. Begitu juga pada akhir hidupnya, kematiannya tidak membuat dia berbaur dengan tanah, tetapi dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita belajar dari Bunda Maria, wanita pilihan Allah itu, bagaimana menjadi orang yang bahagia. Kuncinya sederhana sekali. Relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan sesama. Sangat sederhana, tetapi pasti tidak gampang. Ya. Di dalam nyanyian pujian Maria yang biasa disebut sebagai Magnificat, kita dengar apa yang menjadi ungkapan hati Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria. Ya, hatiku bersukaria, hati yang bahagia, hati yang gembira, joyful heart, ya. Karena apa? Karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa. Kelihatan sekali bahwa kebahagiaan Maria itu bersumber pada Allah yang dia sebut sebagai penyelamatku. Allah yang sebagai orang beriman kita akui adalah sumber kebahagiaan, sumber sukacita yang sejati. Dan karena diperhatikan oleh Allah, diperhatikan itu dari kata dasar apa? Hati, ya. Dari kata dasar hati keluarlah kata perhatian, diperhatikan, memperhatikan. Hati dasarnya, ya. Maria berbahagia karena diperhatikan Allah. Artinya diberi hati oleh Allah, dipandang Allah, dipelihara Allah, dilindungi Allah, dipedulikan Allah. Itulah yang membuat Maria bahagia. Hati yang damai, hati yang penuh sukacita.
Dan itu yang membuat Maria, seturut cerita di dalam kitab suci, tidak berkata-kata banyak. Dia menjadi orang yang sangat-sangat tenang. Bahkan ketika dia melahirkan putranya di kandang Bethlehem, setelah pintu-pintu rumah di kota Bethlehem tertutup, tidak mau lagi menerima mereka, sehingga akhirnya harus melahirkan di kandang Bethlehem, Maria tidak protes. Maria tidak berkeluh kesah. Mestinya dia bisa berkeluh kesah, karena dia mengandung dan melahirkan bukan sembarang anak, tetapi anaknya Allah, putra Allah. Mestinya dia bisa berteriak keras, Tuhan, kenapa kau biarkan anakmu ini dilahirkan di tempat yang seperti ini? Bau apek, bau amis, ya, tempat yang kotor. Tapi tidak. Maria dengan hati yang tentram, damai, bagaikan air mengalir, semuanya dijalani dengan penuh kedamaian, tentram. Ya. Bahkan ketika para gembala datang bersorak-sorai, ya, Gloria in excelsis Deo dan seterusnya, nyanyian malam Natal kita semua tahu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang berkenan padanya. Para gembala bersorak-sorai, ini yang lahir ini bukan sembarang anak, ini anak Allah sendiri. Maria tidak satu kata pun. Bahkan kitab suci mengatakan Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria karena yakin, sungguh diperhatikan oleh Allah, dia tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, bahkan yang terindah di balik semua pengalaman, termasuk pengalaman ya seperti itu, harus melahirkan anak di kandang Bethlehem, pengalaman ditolak. Siapa yang senang, siapa yang bahagia dengan itu secara duniawi? Sakit hati, kecewa, menangis. Tapi tidak demikian Maria. Karena apa? Bagi dia Allah di atas segalanya. Kalau Allah memperhatikan saya, peduli amat yang lain boleh tidak memperhatikan. Kalau Allah memperhatikan saya, peduli amat yang lain boleh menolak saya. Kalau Allah memperhatikan saya, semua pintu rumah boleh tertutup, tetapi pintu hati Tuhan akan selalu terbuka. Itu yang sungguh dihayati, diyakini oleh Maria. Karena itulah dia mengatakan, ya, hatiku bersuka cita, aku diperhatikan oleh Dia. Luar biasa. Jadi sebuah relasi yang baik dengan Tuhan membuat orang yang sungguh beriman merasakan bahwa di dalam hidupnya Allah selalu memperhatikan. Dan Allah yang selalu memperhatikan adalah Allah yang selalu peduli. Allah yang selalu memperhatikan adalah Allah yang selalu siap mengulurkan tangan pertolongannya. Allah yang selalu memperhatikan adalah Allah yang selalu menjaga dan membela. Itu yang sekali lagi membuat Maria berbahagia.